على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنف سلام توفيق لشيخ الإمام علم عبد الله بن مسلم طاهر بن محمد بن هاشم بعدوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disyukur kita panjatkan kehadiran Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Wa 'alal haidi wan nufasai, dan terhadap orang-orang yang sedang haid, perempuan ya, wan nufasai, dan orang-orang yang sedang nifas. Ini buat perempuan yang suka men, ya habis men dia mencret. Dan orang-orang yang haid dan orang-orang yang sedang nifas hadihi wasaumu qabla binti. Ini udah kayaknya kemarin itu. Ya sama juga dengan orang-orang yang haid itu diharamkan bagi mereka qiraatil Quran wa muqtu fil masjid, kemudian as-sholatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa masuhu. Ya, memang kitab Sulam Tauhid ini beda susun redaksinya dengan kitab Safinah atau kitab Takrib. Kalau Safinah dan Takrib itu kan susunannya tek gitu ya. Ya. Kalau kitab ini kadang-kadang berita yang udah lewat 3 baris 4 baris ya disambung lagi dengan berita di bawah kayak gini. Wa halal hadidi wa nufasati hadihi, ya. Dan orang-orang yang haid dan nifas hadihi sama seperti ini. Maksudnya yang mana? Haram bagi orang yang haid dan nifas as-sholatu, yang atas dibalik ke atas, wa tawafu wa mas'amrul mushafi wa masuhu, cuma ditambahin lagi wa saumu qabla inqita'i, dan puasa sebelum dia itu selesai masanya. Wa tamkinu zawji wasayyidi minal istiftahi bima baina surati wa rukbati qabla muslim. Buat orang yang haid dan orang yang nifas itu dilarang, ya, tamkinu zawj, bermesra-mesraan dengan pasangannya, ya, bermesra-mesraan dengan pasangannya, ya. Wasayyidi minal istiftahi, ya, bima baina sirati wa rukbati, bermesraan di antara surah wa rukbah, di antara pusar dan ya. Qablal ghusli, sebelum dia mandi. Jadi orang yang haid dan nifas itu jangan bermesraan dulu dengan pasangannya sebelum dia itu mandi. Mandinya mandi hadas besar. Gimana caranya? Rukunnya sudah dijelaskan pada perjumpaan yang lalu. Jadi ibu bapak kalau sudah waktunya selesai haid, selesai nifas, harus segera mandi.
Sebab kalau sudah selesai dia haid dan nifas, kemudian dia nggak buru-buru mandi, ya itu tanggungan sholatnya yang dia tinggalkan selama suci, itu tanggungan dia. Hati-hati nih. Misalkan ibu selesai haid itu jam 10, dari mulai habis subuh tehnya udah nggak keluar lagi nih, udah nggak ada plek-pleknya, ya apalagi darahnya udah nggak ada, ya maka yakin itu adalah sudah suci. Segera mandi. Ntar aja aku malas mandi siangnya, ntar aja mau nunggu sampai asar. Begitu asar, tanggung ntar karena mandi habis maghrib. Sementara suci-suci itu, kemudian dia belum mandi, maka tanggungan sholatnya jatuh kepada ibu. Kita kasih tahu bini kita, ya. Kalau orang laki makin kagak sabar, jangan buru-buru aja. Udah belum mandi sono, begitu ya. Ya. Jadi segera dia bermandi dan buat pasangannya dilarang untuk bermesraan baina surrati wa rukbati, bermesraan antara pusar dan lutut. Paham maksudnya ya? Paham. Antara pusar dan lutut bermesraan. Ya. Bahkan pendapat imam lain itu yang kira-kira yang merangsang terjadinya syahwat yang mengakibatkan gangguan nahan juga jangan, kan kayak gitu. Cuma Imam Syafi'i lebih sopan ngomongnya, bermesraan antara surah dan rukbah. Ya, maksudnya kayak gitu. Ya intinya maksud itu ilatul hasafa fil farji, khawatir masuknya hasafa ke dalam farji. Allahumma sholli ala Muhammad. Faslun ay hada faslun qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Udah. Karena panas langsung turun kemudian. Panas pengen. Wa min syuruti sholati at-taharatu anin najasati fil badani wa thawbi wal makani wal mahmuli lahu fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulatu fatolat sholatuhu illa adrukiyahu hala aw yakuna ma'fuwan anhu kagamin durhihi. Wa min syuruti sholati, dan di antara syarat-syaratnya sholat atau haratu amin najasati, itu suci dari najis. Jadi salah satu yang sholat kita itu bikin syah ketika kita suci dari najis. Yang suci apanya? Fil badani, badannya. Nah ini aja. Fil badani, badannya. Wal dan pakaiannya. Wal makani dan tempatnya. Wal mahmuli lahu dan segala yang ada kita pakai bersamanya. Tuh. Jadi ketika kita sholat itu yang suci bukan wudhu doang. Jadi ketika kita sholat yang suci bukan wudhu doang. Ya. Apakah badan kita juga harus suci. Badan kita ada najis, kemudian kita berwudhu, bagian najisnya nggak kena wudhu, langsung kita pakai bajunya bersih, bagus, baru, mahal. Kemudian kita sholat, bisa apa nggak sholatnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena badan kita masih ada najis. Misalkan ibu lagi gendong anak nih. Bukannya ibu masih kecil banget, berada gede. Ibu gendong, kemudian anaknya kencing di baju, kemudian bajunya itu nyeret ke badan. Nah, badannya
tapi dia nggak bersihin ini perutnya, tapi yang tembus kena air kencing. Maka ketika pakai baju dia sholat, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Badannya masih ada masih ada najis. Makanya kemarin saya sama bini saya di Cina hati-hati banget. Orang Cina steril, bersih-bersih, tapi di kamar mandi Masya Allah. Bapak bini saya itu setiap ke kamar mandi selalu bawa tempat minum gede. Jadi saya buat minum, ternyata bukan, buat teko. Kenapa? Air mana ada, tapi juga ada yang namanya buat apa tuh? Buat keran cebok, makanya kayak shower itu nggak ada. Oh itu hotel nggak ada lengkap, sama showernya. Akhirnya kalau mau kencing, dia perlu ambil air dulu kira-kira 100 liter lebih itu, ya. Kemudian dibawa masuk ke kamar mandi, ya. Kemudian dia kencing langsung keluar air sendiri, baru habis. Nah buat cekoknya, nah jadi air semeter itu buat cekok kadang-kadang kurang. Belum berak, belum dari sumur. Waduh, saya udah bawa, ambil air. Ya, memang seperti itu. Kita sholat di atas sejadah di rumah, kemudian ada anak kita kencing di atas sejadah, dikencing di atas sejadah, kemudian kencingnya kita nggak bersihin, kita sholat di atasnya, sah apa enggak? Nggak sah, karena nggak memisahkan sucinya tempat sholat. Jadi bukan cuma pakaian, badan dan juga tempat, wal mahmulilahu, apa yang kita pakai nih. Kita sholat pakai jam tangannya najis. Nih, kita pakai sholat sah apa enggak? Nggak sah. Ibu sholat pakai cincinnya najis, kalaunya najis, sah nggak? Nggak sah. Apapun diusahakan asal pada mau najis. Kita semaunya silakan bayar syukur, nggak bayar juga. Apa yang bawa kami untuk kita? Seragam ya udah ala-ala aja, kalau ada yang syukur dari bilang ada kadangnya juga. Ya udah nggak apa-apa asalkan najis. Tapi kadang-kadang ya begitu memang sulit. Kayak kita keluar kita makan sekarang susah, disuruh makan aja susah kita ya. Makan dong, gak mau upain, kalau udah makan upain lagi, susah juga ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah kalau najisun awal ya bau awal bahwa salatu. Kalau nggak dibersihkan umur najisnya, ya pada pakaian atau itu tempat yang dipakai pada selalu, maka sholatnya jadi batal. Bila atau tidak alat, kecuali dibersihkan segera. Au yang dulu maupun andu kata diri atau najis yang dimaksud. Najis yang dimaksud itu misalkan najis hewan yang tidak mengalirkan darah, ya, kadang ini yang akan mengalirkan darah. Wayasibu idalatun najisin lam yufa'anhu bi isaratil aini min qamin walau warihin bil ma'in mutahir. Wayasibu dan diwajibkan izalatun najisin lam yufa'anhu, itu menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan menghilangkan ainin, qamin, launin, menghilangkan ainnya. Apa ainnya? Ain apa? Launuhun, launuhu, kasihnya itu. Mereka juga menghilangkan najis dengan cara menghilangkan rasa, warna, kemudian bau. Nah itu dia. Jadi menghilangkan najis dengan cara menghilangkan
Jadi najis yang ain itu zatnya, ya. Bilma bil mutahhiri, ya dengan air yang suci. Jadi kalau kita mau sholat bersihin najis, itu jangan cuma kita lihat yang najis, misalkan air kencing kucing di sejadah, kita udah lap, udah dilap doang. Enggak, memastikan itu udah suci dengan cara dicium baunya, gitu ya. Kemudian dilihat warnanya, kemudian dicoba rasanya. Yang namanya rasa dan bau udah ketahuan, betul ya. Nih kita lewat depan tukang nasi goreng, lagi nuang cabai, gitu ya. Sering kita lewat, kardus, kebanyakan ada pedasnya. Kebanyakan walaupun kagak melihat langsung, ya kayak gitu. Bukan berarti ini ulama parah amat ya, masa najis sudah dirasain warnanya, rasanya, baunya, kan najis gila kalau gitu. Bukan, ya ini harus dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bil ma'il mutahhirin, dengan air yang mensuci. Ingat, airnya mensucikan. Kita belajar ma'ul mutlaq, ma'ul musammas, ma'ul mustakmal, ma'ul mutanajis. Sudah belajar belum? Udah puluhan kali kan. Udah itu, cuma karena kebanyakan ilmu jadi lupa. Orang itu lupa karena kebanyakan, betul. Jadi orang kalau kebanyakan lupa. Nih contoh, ada imam hafalannya banyak, lupa bukan ya? Orang sering lupa karena kebanyakan hafalan. Tapi kalau orang cuma hafal kulhu sama minaan, kagak bakal lupa. Betul apa benar? Makanya kalau saya mah kalau ngaji sama jamaah, kalau ada orang lupa sehingga kata itu enggak, kebanyakan ilmu. Nah gitu. Maka jadi guru bijaksana. Kalau ada jamaah yang lupa bukan karena bodoh, tapi kebanyakan lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang namanya ain. Yang kedua, wal hukmiyati bi zaidil mami alaiha, dan hukmiyah, najis yang sifatnya hukmiyah. Jadi gini, najis itu ada yang zatnya najis, ada yang hukumnya najis. Nih ya, ada yang zatnya najis. Contoh, air kucing najis gak? Pada saat dia masih basah najis gak? Dia udah kering najis gak? Seandainya tai kucing di laundry, dibersihkan dengan alat najis gak? Tetap najis. Nah nih, itu zatnya memang zatnya zat yang sekarang dia hukumnya najis, ya. Kopi kagak najis, dimakan sama luwak. Tuh sama luwak nih, saya lihat waktu di Bali tuh ya. Sekarang saya tanya, manusia suci apa najis? Suci. Tuh. Lahir dari rahim ibunya melalui lubangnya suci apa najis? Najis nih, pas. Iya. Makanya Bali lahirnya mandiin, ya. Sekarang saya tanya, setelah dibersihkan tuh Bali, itu bayinya suci apa najis? Gak bisa kita ngomong, anak lu najis. Ini pas itu mendarah najis, tahu najis. Jadi suci, ya. Jadi kembali menjadi suci. Wal qalbiyah biqasi hasaban ihdahuma, ya. Kemudian ihdahuna mahfuzatun biturab bitahur. Kalau najis kalbiyah, najis anjing. Najis anjing namanya najis apa itu? Najis mukhaladzah. Najis ada berapa
pertama dulu yang ringan. Mukhafafah yang tengah-tengah. Mutawasithah yang paling berat. Kalau najis parah, najis anjing, najis mughalladah bersihkannya sebanyak 7 kali. Ihdahunna salah satunya mahjusatun biturab bitahurin, dibersihkan dengan tanah atau debu yang Nah ini ingat kita cuma tahunya dibersihin 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nggak cukup, maka nggak boleh bersihin najis anjing pakai tanah comberan. Para comberan bersih apa najis? Tapi pakai tanah yang kita yakini suci, ya kayak gitu. 7 kali, misalkan 3 kali bersihin dulu pakai tangan atau pakai air, yang keempat baru pakai tanah atau debu, ya debu yang suci. Ya, kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh langsung lagi pakai air. Jadi pakai tanah atau debu jangan yang ketujuh, yang kotor ininya. 6 kali pakai air, yang ketujuh pakai tanah. Itu dia perlu tanahnya. Mengapa tanah tuh? Ini harus anjing dijari, jangan begitu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Wal musilatu lil aini wa min ta'adat wahidatan wa yusharatu wurudul ma'i kana qalilan. Nah bersama wal musilatu lil aini, ya kata korelasi dengan aini wa min ta'adat wahidatan, ya diulang-ulang berkali-kali ya dengan satunya, dan disyaratkan diulang-ulang air itu wahid sedikit. Jadi membersihkan najis ya itu walaupun najisnya sedikit, walaupun rumah itu kan membolak-balikkan air. Jadi walaupun najisnya sedikit ya, jadi zatnya itu, airnya itu harus hilang. Walaupun najisnya itu cuma sedikit, tetap airnya harus dihilangkan. Jadi maksudnya itu jangan mentang-mentang sedikit airnya sedikit doang dan hilang, enggak. Tapi harus benar-benar sama, najis banyak dan najis sedikit sama. Ya caranya mengulang-ulangkan itu mengalirnya air, karena walaupun airnya sedikit. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa min syururi sholati wallahu a'lam.